Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah anak-anak sudah selesai imtihan. Terakhir Ustadz ingin menyampaikan ke anak-anak ada 3 hal yang ingin Ustadz sampaikan. Hari ini kalian sudah dikhotami, sudah dianggap bagus bacaan Al-Qur'annya. Maka dari itu anak-anak, Ustadz pesan 3 hal. Yang pertama, siapkah anak-anak setelah ini untuk rajin sholat 5 waktu? Siap. Nah, sholat 5 waktu itu menjadi kewajiban pokok. Akan lebih baik lagi kalau dilakukan secara berjamaah. Ini disaksikan oleh bapak ibunya. Nanti kalau anak-anak nggak sholat, siap diingatkan oleh bapak ibunya. Yang kedua, siapkah anak-anak untuk selalu patuh dan taat kepada ayah, ibu dan guru-gurunya? Nah, dengan patuh, dengan taat itu insya Allah anak-anak akan dimudahkan dalam belajar. Yang ketiga, siapkah anak-anak untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari? Berapa banyak? Nah ini, berapa banyak bacanya? Ayo. Ada yang siap 1 hari 1 juz? Bapaknya sing guyu, aku ora tahu. Minimal 1 lembar setiap hari. Siap? Nah, nanti siap bapak ibunya yang mengingatkan. Tidak hanya mengingatkan tapi membaca bersama-sama. Betapa indahnya kalau di rumah nanti bisa jamaah, bisa tadarus Al-Quran bersama-sama. Ya, insya Allah. Baik bapak ibu sekalian, intinya dari kegiatan di hari ini adalah agar anak-anak ini bisa terus semangat dalam belajar. Insya Allah masih banyak lagi program-program yang ada di UMI setelah ini. Misalkan mereka nanti sudah selesai 1 juz, ada namanya munakosyah 1 juz. Jadi 1 juz diuji. Setelah itu 2 juz diuji lagi, 3 juz diuji lagi. Terus sampai 30 juz. Insya Allah anak-anak kita mampu. Dan berikutnya harapan kami setelah ini, terutama di MI Miftahul Huda ini, pembelajaran Al-Quran anak-anak bisa lebih baik lagi, bisa lebih teratur lagi. Tadi contoh dari anak itu merupakan penyemangat bagi kita agar nanti adik-adik kelasnya mulai kelas 1 sampai kelas 6 baca Al-Qur'annya bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita kalau suatu saat ada orang bertanya, saya ingin menyekolahkan anak saya, ini waktunya sekolah MI, di mana ya sekolah yang bagus, yang ngajinya bagus? Orang akan menjawab di MI Miftahul Huda. Pengen buatan ngaten? Pengen. Jadi tujuannya seperti itu. Semoga setelah ini nanti terutama Bapak Ibu agar pembelajaran Al-Quran di sini lebih baik lagi. Karena ini sebenarnya sejak tahun 2017. Setelah itu pembelajaran Al-Qurannya belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Akhirnya kami usulkan coba ambil beberapa anak dibina khusus, nanti tampilkan hasilnya. Insya Allah setelah itu wali murid sudah paham. Karena kadang kan mikirnya, alah paling ngaji yang ngono kae. Nggih. Ngono kae napa ngene iki? Nah, ngene iki. Insya Allah anak-anak yang lain nanti juga menyusul. Jadi dari sekolah sebenarnya pengen sekali, tapi maaf kendalanya dana gitu. Nggih. Tinggal bagaimana nanti dari yayasan, dari Bapak Ibu, dari komite mungkin bagaimana agar anak ini nanti ngajinya bisa diperbaiki lagi. Mosok MI ngajinya kurang bagus kan? Pripun ngoten nggih. Saya dulu juga MTS, aliyah, bahkan S1, S2 itu perguruan tinggi Islam, tapi nggak ada yang ngajar ngaji. Yang diajarkan ya yang lain. Tapi alhamdulillah sekarang UMI itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan kita istilahnya membantu memperbaiki kegiatan mengaji anak-anak. Semoga setelah ini kita diberi kemudahan oleh Allah. Kalau Bapak Ibu tidak bisa atau tidak sempat mengajar sendiri anaknya mengaji, monggo dititipkan ke sekolah, nanti sekolah yang memfasilitasi anak bisa belajar mengaji dengan baik. Tapi jangan hanya titip, jangan hanya titip. Nah, pripun amri melampah, ngoten nggih. Insyaallah panjenengan sampun paham. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Fuad Imron. Hadirin yang dirahmati Allah, haru bercampur bangga melihat anak-anak kita yang tidak sekedar pandai membaca Al-Quran, tetapi juga menguasai bacaan gharib dan ilmu tajwid. Semoga ilmu yang diperoleh Ananda sekalian bermanfaat, khususnya bagi Ananda dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama, sambutan wali murid, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifa'i. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Haji Ali Sukri selaku muassis dan segenap pengurus Yayasan Miftahul Huda, ingkang kula hormati Ibu Kepala Madrasah MI Miftahul Huda beserta stafnya, ingkang kula hormati segenap ustadz ustadzah Ummi Foundation, wabil khusus dumateng panjenengan Bapak Fuad Imron. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten kula tasik rada nangis. Saya bercampur haru dan bangga sekali kepada putra-putri dan khususnya putri-putri yang ada di depan ini, yang dalam waktu singkat 1 tahun telah menguasai apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dan Ustadzah dari Ummi Foundation. Sebab apa? Saya pernah menjadi santri pun Ustadz Fuad Imron di Wates. Mungkin Ustadz Imron masih ingat ya? Iya, Silir. Di situ saya lainnya rajin ngaji. Saya hanya 3 kali masuk. Betul itu. Nah terus dengan keinginan saya, kalau saya tidak bisa. Kenapa? Karena ada tugas sekali. Dulu saya rapat. Ngapunten Ustadz, pada saat itu. Terus berarti ini anak saya, berarti ini cucunya Ustadz Fuad Imron. Nah, alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terutama satu kepada Yayasan Miftahul Huda, kepada madrasah, Bapak Ibu guru, dan juga Ustadz Ustadzah dari Ummi Foundation yang telah membimbing putri-putri kami dan juga putra-putra kami yang masih dalam tahap pembelajaran. Semoga putri-putri dan putra-putra kami menjadi anak yang soleh-solehah dan meneruskan perjuangan Islam, khususnya Islam yang ada di madrasah-madrasah.
Dan juga sebetulnya kami ingat bahwa siapa anaknya yang belajar Al-Quran, kalau bisa hafal, mengkaji dan mengamalkannya, itu orang tuanya oleh Allah akan dikasih mahkota cahaya yang sama cahayanya dengan matahari. Semoga putra-putri kami dapat meneruskan tidak hanya sampai gharib, tajwid dan surat pendek saja. Semoga bisa hafal dan juga mengkaji, dan juga apa yang ada di Al-Quran semuanya dapat diamalkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga amal panjenengan sedoyo, terutama ustadz-ustadzah dari MI, dari Umi Foundation, diterima Allah, dan semoga bisa menjadikan panjenengan sedoyo nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya dan kami segenap wali murid, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.